Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala bahwa saat ini kita masih diberikan keberlimpahan berupa keselamatan, kedamaian, kenyamanan, tenteraman, kesempatan dan kesehatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga pada siang hari ini insya Allah kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang diperintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila diseru, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Syawal, masih suasana Idul Fitri atau Lebaran. Sebetulnya kalau Lebaran itu siapapun bisa Lebaran, namun untuk Idul Fitri itu hanya orang-orang yang sudah melaksanakan siam saja. Oleh karena itu, topik untuk khotbah mengingatkan diri saya dan hadirin semuanya yaitu bertema korelasi antara rezeki dan silaturahmi. Allah sudah berfirman di dalam surah Al-2 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Hubungan silaturahmi antara sesama muslim harus tetap terjaga dengan baik agar tercapainya kedamaian, kerukunan dan kasih sayang di antara mereka. Di dalam diri seorang muslim itu harus bebas dari sikap dengki, sikap iri, sikap permusuhan dan dendam yang tiada henti. Dengan silaturahmi akan mendapatkan ridhonya dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keunggulan kompetitif dan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat melalui silaturahmi cukup banyak, dan Rasul juga menjelaskan, Al-Quran juga menjelaskan. Karena kalau silaturahim tidak dipupuk, antar sesama tidak dianjurkan untuk saling berbuat baik, maka yang terjadi walaupun itu hari yang sakral, malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana perang mercon, perang petasan, tawuran, balap liar, dan lain sebagainya, yang semua itu adalah euforia Idul Fitri yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Oleh karena itu, kita yang sudah mengetahui tuntunan, kita sudah mengetahui anjuran, perintah dan larangan,
maka hal-hal yang demikian harus kita hindari. Adapun ada kejadian perang petasan, balap liar, tawuran dan sebagainya, itu adalah sebagai pertanda untuk kita, sebagai pelajaran bahwa sesuatu hal yang demikian harus tidak kita jalankan, karena itu hal yang buruk, tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Islam. Maka sebetulnya kalau kita memupuk silaturahim, Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti atau pesan yang ada di dalam sebuah riwayatnya. Hakul muslimi alal muslimin sitta idza laqitahu fasalim alaihi wa idza ta'aka fasbahu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fasammathu wa idza marada fa'udhu wa idza mata fatbahu. Hak seorang muslim untuk seorang muslim diantaranya adalah ada 6. Yang pertama, apabila berjumpa kita mengucapkan salam. Ucapan salam adalah suatu doa. Ucapan salam adalah suatu doa di mana seseorang tidak mungkin mendoakan orang lain tanpa ada kasih sayang. Seseorang tidak mungkin mendoakan kebaikan kepada yang lain kecuali dia punya cinta kasih. Oleh karena itu, tugas kita seorang muslim adalah afsus salam, yaitu menebar salam. Karena di dalam salam itu sangat-sangat luar biasa isinya. Assalamualaikum, selamat untuk kamu. Selamat, terhindar dari hal yang tidak baik. Kemudian warahmat, dan mendapat rahmat. Rahmat itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa kasih, yang artinya adalah kasih sayang. Setelah mendapat keselamatan, kita mendoakan supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Dan wabarakatuh, dan juga keberkahan. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali hidup kita ini berkah. Hidup yang berkah, banyak senyum, damai, mood, bahagia, enjoy, senang, menggembirakan, orang lain melihat kita, suka, kehadiran kita di nanti-nanti. Itulah apabila kita sudah meniru Rasulullah sebagai uswatun hasanah, yang beliau selalu ramah kepada sahabat-sahabatnya. Lantas yang kedua, kalau yang pertama apabila kita berjumpa memberikan salam, maka apabila kita dipanggil, kita harus memenuhi. Mungkin sahabat kita, teman kita memerlukan kita, memberikan undangan atau panggilan, maka kita harus datang. Apa perlunya mungkin bisa kita bantu. Karena kalau kita bisa membahagiakan orang lain, itu sejatinya adalah membahagiakan diri sendiri. Kalau ingin hidup bahagia, bahagiakan orang lain. Maka yang ketiga adalah bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Dalam Islam terjadi ataupun dianjurkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawasau bil haq watawasau bil marhamah, yaitu saling memberi nasihat dengan hak dan sabar, dan saling memberi nasihat dengan kasih sayang. Oleh karena itu, kalau ada teman kita curhat kepada kita, mungkin dia punya masalah, maka kita hibur, kita beri nasihat. Bahkan kalau kita berinteraksi, teman kita lagi bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka kita suruh mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dan selanjutnya, apabila sahabat kita itu sakit, maka kewajiban kita adalah menjenguknya. Menjenguk orang sakit, karena manusia itu tidak mungkin sehat terus. Suatu saat kita akan sakit. Begitu bahagianya kalau kita sakit dijenguk oleh sahabat-sahabat yang kita cintai.
mendoakan kesembuhan, mendoakan kebaikan. Itulah kewajiban sama muslim. Jangan sampai tetangganya sakit malah senang. Jangan sampai sahabatnya sakit malah bergembira. Ini namanya adalah akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu, apabila ada yang sakit, maka kita menjenguk, apalagi sesuai budaya di sini, apabila menjenguk bersama-sama dari jamaah masjid dan warga untuk mendoakan yang sakit, itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi yang dijenguk. Lantas selanjutnya, apabila sahabat kita meninggal, kita juga harus bisa menghantarkan, minimal kita hadir mendoakan dan juga bisa mensolatkan. Nah, ikhwanuddin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu sebagai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, maka kalau itu dilaksanakan, tidak mungkin yang di masyarakat akan terjadi perang petasan, tidak mungkin akan terjadi tawuran, karena sudah saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu, tidak saling bertengkar dan tidak saling bermusuhan. Oleh karena itu, korelasi silaturahim dengan rezeki, Rasulullah juga bersabda, man akhaba an yubsata alaihi birizki wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, adalah ia menghubungkan tali silaturahim. Dua hal yang paling penting, bahwa silaturahim itu punya efek yang paling sangat luar biasa. Manakala kita sebagai pengusaha, di situ kita silaturahim dengan lingkungan, insya Allah usaha kita akan lancar. Apabila kita sebagai bisnis, maka kalau kita banyak relasi, banyak silaturahim, rezeki juga akan lancar. Itulah manakala kita juga membuka apa yang ada di dalam diri kita ini, maka apapun akan mengalir kepada diri kita, baik itu jasmani maupun rohani. Maka sebagai orang yang ingin berumur panjang dan banyak rezeki, Rasulullah juga mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Tapi kebalikannya, seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk akhlaknya. Nah, itulah pedoman kita. Tolak ukur kita adalah kita berbuat baik. Masalah usia, kita berusaha untuk sehat, untuk hidup makanan yang halalan thayyibah, hidup dengan lifestyle yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kesehatan, makan yang bergizi seimbang, sehingga kita juga bisa berolahraga. Namun kuncinya adalah hati ini bahagia, hati ini mood, hati ini tentram, hati ini sejuk, maka itulah kunci kesehatan, sehingga tidurnya bisa nyenyak. Tapi manakala hatinya galau, baper, tidur kurang, sehingga apa yang terjadi? Kesehatan akan menurun. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, hidup ini adalah hidup yang berbahagia, keberlimpahan yang luar biasa. Maka dalam surat Toha ayat 2, bahwa Allah menurunkan Al-Quran adalah tidak untuk kamu susah. Artinya apa? Bahwa Al-Quran petunjuk itu adalah supaya kamu itu tidak susah. Tidak susah itu hidup kita nikmati, kita syukuri apapun yang terjadi dalam diri kita. Itulah sebenarnya kunci dalam kehidupan kita. Maka rumusnya dalam hidup adalah harus berbuat baik setiap saat, setiap waktu. Ada hukum tabur tuwe. Menabur baik, menuai kebaikan. Menabur buruk, menuai keburukan. Kalau saat ini kita bahagia, kita nikmat, rezeki lancar, mungkin suatu hal-hal yang lampau kita sudah menabur kebaikan. Manakala kita saat ini panen mangga, mungkin kita sudah lupa dulu kita
membuang biji mangga sehingga saat ini kita panen mangga. Itulah alam semesta, dan kita harus belajar dari alam semesta. Semua semesta itu memberi. Matahari memberi kita, buah-buahan memberi kita. Tidak ada matahari atau buah makan buah. Tapi manusia kadang serakah, sudah kaya raya, masih mencuri, masih korupsi. Tidak mau belajar dari alam yang selalu memberi. Itulah kalau kita mau memberi, itulah yang akan datang kepada diri kita. Maka orang yang sakit, orang yang mungkin kena musibah dan sebagainya, mari bersedekah, memberi. Insya Allah kebaikan akan kembali kepada kita-kita yang sudah berbuat baik itu. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kesimpulan, mari kita selalu berbuat baik. Kita silaturahim, membahagiakan orang lain agar kita ini bahagia. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Mari kita berpikir yang positif, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan setelah itu kita berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga Allah memimpin kita. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberikan cahaya serta rohani pada siapa yang kehendaki. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa taqallana wa iyyakum bi jannatihi ibadi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasuluna bil haqqi wa nuru anil kumul jannatu istumuha nakum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatul alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli taatika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar ila shalah.